Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Iskandar dan teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, amin. Harus tetap bahagia karena sebentar lagi yang ditunggu-tunggu akan segera hadir. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi UAS, dan kami, kelompok 5, akan membahas materi terakhir yang akan kita bahas sebelum kita menghadapi UAS, yaitu siklus JL dan pelaporan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Cindy Novella Paramita, kemudian ada Vicky Karmelia Putri, kemudian ada saya Junaidi Hamid, dan yang terakhir ada Zunrafik Kurdawiritonga. Yang pertama saya akan membahas ruang lingkup dari siklus JL dan pelaporan. Dasar hukum terkait siklus JL dan pelaporan yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Yang kedua ada PMK nomor 213 tahun 2013 tentang sistem akuntansi pemerintah pusat. Kemudian ada PMK 214 tahun 2013 tentang bagan akun standar. Selanjutnya ada PMK nomor 215 tahun 2013 tentang jurnal akuntansi pemerintah berbasis akrual. Selanjutnya ada PMK nomor 219 tahun 2013 tentang kebijakan akuntansi pemerintah berbasis akrual. Selanjutnya ada Surat DJPB tanggal 14 Juni 2016 tentang pelaksanaan rekonsiliasi eksternal tingkat KPPN bulan Januari sampai dengan Mei 2016. Selanjutnya ada surat DJKN tanggal 8 Juni 2018 tentang implementasi aplikasi e-rekon dan LK dalam penyusunan laporan barang pengguna dan LKKL tahun 2018. Selanjutnya ada surat DJPB tanggal 22 Juni 2018 tentang persiapan implementasi aplikasi e-rekon dan LK G2 dalam penyusunan laporan barang pengguna dan LKKL tahun 2018. Modul JL dan pelaporan merupakan modul dari aplikasi Sakti yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan. Jadi, semua transaksi-transaksi dari modul-modul yang sebelumnya sudah teman-teman jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, proses terkait akuntansi dan pelaporannya itu akan terpusat di modul JL dan pelaporan. Fungsi modul JLP yang pertama itu adalah membuat jurnal yang di-trigger oleh transaksi yang dihasilkan oleh modul lain atau subledger. Nah, dari transaksi-transaksi yang terjadi pada modul yang sebelumnya sudah teman bahas, jurnalnya itu akan dibuat di modul GL dan pelaporan. Kemudian yang kedua, membuat penyesuaian dan jurnal yang tidak dihasilkan modul lain. Ketiga, memposting jurnal dalam rangka pembentukan laporan. Yang keempat itu tutup periode, yaitu tutup buku untuk merubah ke periode atau tahun anggaran selanjutnya. Kemudian membuat laporan keuangan sebagai bahan untuk pertanggungjawaban. Dan yang terakhir adalah rekonsiliasi, konfirmasi, dan konsolidasi. Fitur pada modul GLP ini yang pertama adalah berbasis akrual. Sebagaimana yang teman tahu pada akuntansi pemerintahan itu sekarang sudah menganut basis akrual yang sebelumnya dari cash toward akrual. Kemudian yang kedua adalah pembentukan jurnal secara transaksional. Jadi transaksi-transaksi yang sudah teman-teman input pada modul-modul yang sebelum GLP ini secara otomatis akan membentuk jurnal pada modul GLP. Kemudian yang ketiga penelusuran transaksi ke data historisnya atau tracing jurnal. Kemudian yang keempat tutup buku. Jika sudah tutup buku pada periode itu, jika ada perubahan kesalahan maka akan masuk ke mekanisme koreksi sebagaimana yang teman-teman juga sudah pelajari pada AKM. Kemudian ada konsolidasi topologi online. Tingkat satker di atas satuan kerja di atasnya seperti Kanwil, S01 jika ingin melakukan konsolidasi tidak perlu lagi melakukan proses kirim atau terima ADK. Kemudian selanjutnya ada laporan realisasi kinerja. Ini terkait untuk keperluan manajemen pelaksanaan anggaran, biasanya untuk penyerapan anggaran, capaian kinerja satker masing-masing. Kemudian ada laporan fund available, dan yang terakhir ada periode 13 atau unaudited dan 14 audited. Terkait periode 13 dan 14 ini mungkin sudah pernah dijelaskan pada pengenalan Sakti di awal yang terdiri sampai dengan 14 periode. Model sistem pelaporan keuangan pemerintah ada dua. Yang pertama vertical model dan yang kedua consolidation model. Vertical model adalah laporan keuangan itu disiapkan secara terpusat oleh pemerintah pusat atau institusi yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan akuntansi. Sedangkan consolidation model itu masing-masing satker atau unit
itu menyiapkan laporan keuangan yang nantinya akan dikonsolidasikan di tingkat pusat. Seperti yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, di mana Satker masing-masing menyusun laporan keuangan nanti akan dijadikan satu sebagai laporan keuangan pemerintah pusat. Bagan akun standar, yaitu adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan RKKL atau RDP BUN, penyusunan DIPA, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, dan proses validasi transaksi keuangan pemerintah pusat. Tujuan dari bagan akun standar ini antara lain yaitu untuk menyamakan istilah dalam akuntansi pemerintah, sehingga meningkatkan kualitas informasi keuangan. Jadi, nama akun masing-masing Satker itu tidak berbeda-beda pencatatannya. Misalnya, Satker A mencatat nama gaji beban gaji, sedangkan Satker yang lain mencatatnya itu dengan istilah lain, bukan beban gaji. Nah, ini juga bertujuan untuk memudahkan pengawasan keuangan. Struktur bagan akun standar. Badan akun standar itu terdiri atas segmen-segmen dan atribut, sebagaimana teman-teman bisa lihat pada tabel. Segmen itu adalah bagian dari bagan akun standar berupa rangkaian kode sebagai dasar validasi transaksi keuangan yang diakses oleh sistem aplikasi, sedangkan atribut itu adalah kode tambahan pada bagan akun standar yang mengacu pada segmen. Nah, struktur bas ini terdiri dari 12 segmen mulai dari Satker sampai dengan cadangan. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa membaca di makalah yang telah kami siapkan. Proses bisnis laporan keuangan terdiri dari 3 tahapan, yaitu input, proses, dan juga output. Input ini berdasarkan dokumen sumber dari transaksi yang dilakukan pada modul-modul sebelum pada siklus GL dan pelaporan. Kemudian proses itu analisis transaksi, kemudian dibentuklah jurnal atau entry serta by system, dan selanjutnya diposting, jurnal-jurnal tadi diposting untuk membentuk laporan keuangan. Sehingga muncul outputnya, yang pertama ada laporan realisasi anggaran, laporan operasional, LPE, neraca, dan juga CALK. Proses dan laporan keuangan pada aplikasi Sakti itu dimulai dari data atau dokumen sumber yang dapat berupa saldo awal atau migrasi dari aplikasi existing ini jika baru pertama kali menggunakan aplikasi Sakti, kemudian dokumen anggaran, dokumen transaksi realisasi, dokumen pengesahan, atau dokumen transaksi lainnya seperti BAST, kwitansi, dokumen terkait BMN, dan lain-lain. Kemudian, formulir atau dokumen transaksi tadi itu akan menjadi pemicu untuk membentuk jurnal akrual dan juga jurnal kas. Nah, sistem pemerintahan kita masih menganut cash basis dan juga accrual basis. Cash basis ini untuk mengakomodir laporan realisasi anggaran, sedangkan jurnal accrual nanti akan masuk ke laporan operasional. Nah, jurnal accrual ini akan masuk ke buku besar accrual dan jurnal kas akan masuk ke buku besar kas, yang dimana jurnal accrual nantinya akan ada penyesuaian di akhir tahun. Setelah itu, jurnal accrual dan jurnal kas tadi akan masuk ke menjadi neraca percobaan. Selanjutnya dari neraca percobaan akan jadi laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LO, LPE, neraca, dan juga CALK. Dokumen sumber. Ini sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Dokumen sumber itu terdiri dari yang pertama bisa dari saldo awal atau migrasi dari aplikasi existing. Ini jika baru pertama kali menggunakan aplikasi Sakti akan mentransfer saldo dari Saiba untuk menjadi saldo awal pada aplikasi Sakti. Kemudian ada dokumen anggaran, dokumen transaksi tahun berjalan, dokumen pengesahan, dokumen transaksi akrual, dan dokumen transaksi lainnya seperti BAST dan lain-lain. User modul GL dan pelaporan itu ada 2, operator dan juga KPA atau approver. Tugas dari operator adalah pertama melakukan proses validasi jurnal, kemudian melakukan proses posting, melakukan proses tutup periode atau tutup buku, melakukan pencetakan laporan keuangan. Sedangkan KPA atau approver, tanggung jawabnya yang pertama melakukan proses pengiriman ADK untuk rekonsiliasi. Buku besar kas dan buku besar akrual. Istilah ini mungkin udah nggak asing bagi teman-teman karena teman-teman udah pernah mempelajarinya pada mata kuliah akuntansi pemerintah.
Buku besar kas itu yang pertama mencatat transaksi realisasi anggaran seperti estimasi pendapatan yang dialokasikan, allotment belanja, dan lain-lain. Nah, nomor 2, penggunaan jurnal standar kas ini yang selama ini telah kita gunakan pada basis CTA sebelum masuk ke accrual basis. Nah, dari buku besar kas ini akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Yang selanjutnya adalah buku besar akrual. Buku besar akrual ini mencatat transaksi akrual seperti realisasi pendapatan LO, realisasi beban, dan lain-lain. Nah, ini menggunakan jurnal akrual sesuai dengan siklus akuntansi. Nanti dari buku besar akrual ini akan menghasilkan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan juga neraca. Pelaporan ini terdiri dari neraca saldo dan neraca percobaan. Ada dua, yaitu akrual dan juga kas, seperti yang sebelumnya, karena kita menganut dua, cash basis dan juga accrual basis. Nah, untuk neraca saldo akrual itu nanti akan menghasilkan tadi ya, ada 3, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan juga neraca. Sedangkan dari neraca saldo kas itu akan menghasilkan yang paling utama itu adalah LRA, nanti akan ada laporan realisasi pendapatan, laporan pengambilan pendapatan, kemudian laporan realisasi belanja, dan juga ada pengembalian belanja. Pelaporan lainnya ini adalah laporan-laporan selain yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah laporan rekonsiliasi neraca dengan subledger, yaitu membandingkan saldo subledger neraca dengan saldo subledger di modul masing-masing. Subledger itu ada modul aset tetap, persediaan, dan juga bendahara. Kemudian yang kedua, laporan kinerja Satker, yaitu menyajikan besaran pagu DIPA serta besaran pagu yang sudah diserap berdasarkan program, kegiatan, dan output. Nah, adanya laporan kinerja Satker ini berdasarkan DIPA ini juga menjadi salah satu alasan kenapa kita masih menganut cash basis. Kemudian ada laporan ketersediaan dana atau fund available, yaitu menyajikan posisi sisa pagu DIPA beserta besaran realisasinya pada saat laporan tersebut diproses. Kemudian ada laporan transaksi falas, yaitu menyajikan jurnal terkait transaksi yang menggunakan currency valuta asing.